Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Puji Tuhan, selamat datang kembali. Teman-teman apa sih? Amos, Levi, Agus, boleh sama-sama lagi. Puji Tuhan, selamat datang anak Keisha, juga sudah lama dari Manado ya. Puji Tuhan, boleh kembali bersama-sama dalam kesempatan kita. Baik, ucapkan selamat datang semua jemaat Tuhan, anak Eli Inus juga. Ya, kesibukan kuliah di asrama ya. Juga, puji Tuhan boleh bertemu. Ya, anak Kriswanto juga semakin luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Baik, puji Tuhan, semuanya baik. Kabar kita baik-baik ya. Haleluya. Baik, sebab Tuhan Yesus kita memang luar biasa. Baik, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi menyapa jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah kita masing-masing secara online. Baik sejauh, saya percaya pelayanan online ini bisa menjauh, baik jemaat maupun kita yang mengambil bagian, semua kita diberkati Tuhan. Haleluya. Tema kita pagi hari ini, musim perubahan. Changing season. Musim perubahan. Tidak bisa kita pungkiri, segala sesuatu sedang bergerak pada suatu perubahan-perubahan yang secara ekstrim, menyeluruh dan dalam segala hal sedang terjadi di dunia kita hari-hari ini. Ini fakta. Lihat aja, hidup kita sudah ditentukan oleh sebuah kata yang disebut new normal. Normal yang baru. Kenormalan yang baru, kenormalan yang berbeda dengan yang dulu. Dulu tidak perlu, kata Adik Roni saya di Jogja ngomong, cinta kerja. Apa itu cinta kerja? Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Cuci tangan, cinta kerja. Kalau bahasanya Dokter Tirta, 3M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Ini new normal. Perubahan, tanpa kita sadari, kita sedang dibawa kepada suatu perubahan sebenarnya. Perubahan ini sedang terjadi. Segala sesuatu, bukan hanya kontak manusia dengan manusia. Sistem pendidikan. Sistem pendidikan anak-anak kita mulai dari TK, SD, semua sampai yang kuliah. Pertemuan-pertemuan yang penting, apalagi negara yang semakin besar. Konferensi-konferensi nasional, apalagi internasional dilakukan secara online semuanya. Perubahan sedang terjadi sampai ke bisnis-bisnis jual beli produk. Maka mau tidak mau, pabrik harus mulai memiliki aplikasi e-shop. Ya tadi, melalui online business. Ya, semuanya sedang seperti ini. Mau belanja ke pasar di kota-kota besar, untuk kontak secara langsung lewat online semuanya. Perubahan dalam segala sesuatu sedang terjadi hari-hari ini secara global, secara mendunia. Kita tidak terkejut sebenarnya terhadap peristiwa-peristiwa apa yang terjadi, karena awal tahun Tuhan sedang ngomong, tahun ini adalah bagi gereja GBI Home of Truth, kita sudah belajar, tahun ini adalah tahun perubahan. Saat kita sedang masuk dalam sebuah musim perubahan, dan kita terkejut perubahan ini bukan hanya perubahan yang bersifat gerejawi. Kita pikir pesan Tuhan itu hanya untuk anak-anak Tuhan, tapi ternyata lebih luas. Dunia ini sedang bergeser pada suatu perubahan-perubahan yang luar biasa. Lihat hubungan-hubungan pemerintahan satu dengan pemerintahan yang lain cenderung memanas, sensitif untuk saling curiga, sehingga perbincangan-perbincangan menjadi sebuah perbincangan yang kelihatannya masih di atas kertas, belum menjadi sebuah kebenaran nyata di lapangan. Peristiwa yang terjadi hari ini di Kaukasus, di mantan Uni Soviet antara Azerbaijan dan Armenia, ribuan orang-orang tentara-tentara, baik tentara kedua negara maupun tentara bayaran, telah menjadi korban daripada peperangan kedua negara. Artinya hari-hari ini perubahan sedang terjadi. Keadaan yang tadi katanya aman, damai, tenang, tiba-tiba terjadi gejolak, tiba-tiba terjadi konflik. Bahkan untuk pertama kalinya debat presiden Amerika, padahal kedua-duanya adalah senior, baik sisi usia sudah tidak muda lagi, antara Donald Trump incumbent dengan Joe Biden. Ya, semuanya dua-duanya sudah umur lanjut 70-an. Tapi awal debat mereka sebuah hal yang berbeda. Langsung saling menjelekkan, langsung saling menjatuhkan, langsung melihat kekurangan lawan, langsung mengatakan tidak ada sebuah etika komunikasi berdebat kenegaraan yang muncul di sana.
Sehingga kemudian dikoreksi oleh hostnya. Bagaimana untuk pertemuan selanjutnya kita lebih tertib, kita lebih sopan karena kita ini calon pemimpin negara. Negara besar. Artinya apa? Perubahan ini sampai terjadi menyeluruh. Bahkan kita dengar bagaimana Pangeran Harry menikah dengan seorang artis Amerika. Dan kemudian meninggalkan sistem kenegaraan aristokrat di Inggris. Pindah ke Amerika mengalami hidup baru. Bahkan siap meninggalkan keningratannya sebagai keturunan kerajaan Inggris. Hidup dengan gaya Hollywood. Sebuah perubahan sedang terjadi dalam segala hal. Dalam kehidupan kita, dalam segala hal. Segala sesuatu sedang membawa kita tanpa kita sadari. Musim perubahan sedang terjadi. Kita harus siap dengan musim-musim perubahan yang sedang bergerak ini. Firman Allah dengan jelas dan tegas menyatakan, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku tidak hanya menggoncangkan bumi saja, melainkan langit juga. Ibrani pasal 12 mulai ayat yang ke-26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Ia tidak hanya akan satu kali lagi. Aku tidak hanya akan menggoncangkan bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan perubahan kepada apa yang dapat menunjukkan perubahan. Gereja Tuhan, umat Tuhan harus menyadari apa yang terjadi di dunia hari-hari ini. Ini adalah sebuah hal yang sudah diberitahukan oleh firman Allah. Kita tidak perlu heran. Lihat kondisi kesehatan, pandemik dan sebagainya. Perubahan sedang terjadi, dunia kedokteran, dunia medis. Semua hal sedang mengalami perubahan. Alkitab sudah mengatakannya. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan kepada apa yang dapat digoncangkan. Segala sesuatu sedang digoncangkan. Tidak ada sebuah sistem dunia, cara dunia yang dapat bertahan abadi, yang tidak mengalami kegoncangan. Semuanya sedang digoncang. Dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga kita rasakan. Semua ini sedang terjadi. Lihat, kalau dunia aja Tuhan izinkan hal ini sedang terjadi secara radikal, secara demikian rupa. Lebih-lebih lagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sungguh mengerti, menyikapi betul bagaimana kita harus memberikan respon, memberikan reaksi. Sikap apa yang harus supaya perubahan ini tidak membuat kita digoncangkan untuk mengalami kehilangan hal-hal yang baik yang harusnya kita pertahankan. Sebab kegoncangan ini terjadi untuk menggoncangkan hal-hal yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Kita pastikan hal-hal yang tidak tergoncangkan itulah kebenaran, itulah kasih kepada Kristus Yesus Tuhan. Itulah kesungguhan hati, itulah mencari Tuhan, hidup yang senantiasa berharap, mengandalkan, melayani Tuhan. Itulah bagian yang tidak boleh tergoncangkan, yang harus terus nyata di dalam kehidupan kita. Tidak boleh kesetiaan kita di dalam beribadah, kesetiaan kita dalam mengikut Tuhan menjadi suatu hal yang membuat kita karena keadaan kita jadi malas, kita jadi ogah. Online menjadi alasan, malas saya ibadah karena online. Saya tidak biasa dengan online. Saya tidak biasa. Kita mau tidak mau, seluruh sistem sedang mengalami perubahan. Yang penting perubahan itu tidak terjadi di dalam hati, berbicara tentang kesetiaan, takut akan Tuhan, kesungguhan hati kita. Di luar kita, daging kita, kepemilikan kita, segala yang kita sayangi itu boleh mengalami goncangan, boleh mengalami perubahan. Tetapi hati kita kepada Kristus tidak boleh pernah berubah. Karena dikatakan 28 kemudian, karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita mewarisi, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dunia ini kalau saudara tergoncangkan, berarti saudara masih belum ada di dalam kerajaan itu. Kalau saudara masih tergoncangkan, takut, khawatir, aduh jangan-jangan, bagaimana, dan sebagainya, keadaan ekonomi, kesulitan, kesusahan. Kita kan punya iman, kita kan punya pengharapan, kita kan punya kasih Allah yang sempurna, kekal, agape itu. Dunia boleh berkata dari mana, bagaimana, mustahil, tidak mungkin, terbatas, susah, sulit. Tapi bagi kita yang hidup di dalam kerajaan Allah, selalu ada jalan keluar.
Selalu ada pertolongan, selalu ada jaminan. Sebab Allah kita lebih besar daripada keadaan yang kita alami. Allah kita lebih berkuasa daripada situasi yang sedang terjadi. Allah kita mengambil alih, mengontrol, berdaulat sepenuhnya atas kondisi apapun. Masalahnya, sudahkah kita berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan? Atau kita berada di luar kerajaan itu, sehingga segala sesuatu menyebabkan kita mulai goncang, mulai ragu, mulai khawatir. Ketika keadaan luar kita, jasmani kita, materi kita, hal-hal yang secara jasmani mulai kelihatannya berkurang, kelihatannya tidak lebih seperti dahulu, berkelebihan. Adakah ini membuat kita ikut tergoyahkan atau kita semakin tertanam kuat untuk kita serukan nama Tuhan Yesus Kristus? Yang dikatakan kami mau beribadah, karena itu mengucap syukurlah kepada Allah dan beribadahlah kepada Allah dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Semua ini sudah terjadi dan harus terjadi menggenapi firman Allah. Kita nggak usah heran atas apa yang sudah diberitahukan oleh Allah yang sedang menggenapi semuanya ini. Segala sesuatu yang lihat, sistem apapun sedang berubah, sampai watak karakter manusia pun sedang, yang dulu kelihatan baik tiba-tiba bisa menjadi jahat. Yang dulu kelihatan begitu terhormat bisa tidak malu-malu untuk menghinakan dirinya. Kenapa ini bisa terjadi? Perubahan sedang terjadi. Untuk memastikan bahwa kita ada, kita tinggal, kita hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tuhan sudah ngomong, semuanya akan digoncangkan. Bahasanya perubahan daripada Allah itu selalu didahului dengan baru kita bicara tentang kegerakan. Kegerakan roh Allah, kegerakan kebangunan rohani, kegerakan penginjilan, kegerakan pertumbuhan jemaat, pertumbuhan iman, pertumbuhan. Itu dimulai daripada perubahan yang dari Allah selalu didahului dengan shaking, goncang. Lihat dong, jemaat Tuhan di Yerusalem diizinkan penganiayaan. Dianiaya, bait Allah diruntuhkan, terjadilah diaspora. Diaspora itulah disebarluaskan, Injil diberitakan ke seluruh. Kalau enggak Yerusalem, rasul-rasul 12 pendekar itu asik-asik aja di Yerusalem. Mereka tidak membawa kabar baik itu ke Yudea, Samaria, sampai ke mereka merasa tersanjung cukup tinggal di Yerusalem. Kalau tidak ada kegoncangan, cukup nama kami yang dikenal. Petrus dari Yerusalem. Siapa lagi? Thomas, Yerusalem. Tidak. Semuanya harus menggenapi, digoncangkan maka terjadilah. Daud harus digoncangkan sehingga walaupun dia sudah menjadi anak mantu raja, tinggal di istana, tiba-tiba kegoncang, gak tanggung-tanggung. Ayah mertua yang dia layani, dia hormati, itu yang menjadi kegoncangan yang mengancam nyawanya. Ayah mertuanya sendiri yang mengancamnya, goncang. Siapa yang dia goncang? Anaknya diberikan pada saya, tiba-tiba dia sudah timbul hal yang tidak suka, berbalik membenci kami. Kegoncangan terjadi. Yusuf yang sudah aman, dia merasa aman. Bapak ada di belakangku, Bapak Yakub menyayangi aku. Kakak-kakakku boleh iri, kau iri, kasihan deh lu. Kau tidak akan bisa menyingkirkan takhtaku di keluarga Yakub. Aku anak kesayangan Bapak Yakub. Apa yang terjadi? Jubah itu harus dicelupkan dalam darah dan katakan, Bapak, anak kesayangan Bapak itu sudah terkam oleh singa. Seorang anak manja, anak kesayangan Bapak ini, untuk menggenapi rencana Allah harus digoncang lebih dulu. Diubahkan dulu, dibuang di dalam sumur, dikirim ke penjara, baru di sana kemuliaan Allah dinyata. Itulah cara perubahan yang Tuhan izinkan. Dunia sedang terjadi, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan kita tahu, kita tidak heran, kita tidak terkejut, dan kita tidak takut. Kenapa? Karena kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita tahu semuanya harus terjadi sesuai dengan firman Allah bagi kita. Sebab itu kita buka 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Ketahuilah pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Firman Allah sudah mengatakan perubahan ini. Akan ada sebuah pergeseran, akan ada sebuah realitas kenyataan hidup manusia. Yang tadinya nyaman, aman, semua enak. Jangan kaget jemaat Tuhan, kita harus siap. Gereja, orang percaya kita harus siap. Jangan nyaman, sebab itu Alkitab tidak mengajar kita untuk kita hidup di dalam comfort zone. Tapi kita harus hidup dalam safety zone. Nyaman, bukan aman, bukan nyaman. Allah menempatkan kita di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bukan kerajaan yang digoncangkan.
Comfort zone, zona nyaman itu kerajaan yang dapat digoncangkan. Tapi safety zone itu adalah tempat yang tidak tergoncang. Safety, aman bukan nyaman. Pilih mana, aman atau nyaman? Nyaman belum tentu aman. Tapi yang aman itu sudah pasti akan mengalami segala yang baik daripada Tuhan. Safety sebab dia datang sebagai juru selamat bagi manusia, bagi kita semuanya. 2 Timotius pasal 3 jelas mengatakan, keadaan manusia di akhir zaman akan terjadi perubahan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi, karena keadaan ini sukar. Orang mulai mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli orang lain. Yang penting saya, yang penting saya. Peduli orang lain, saya sendiri sukar, sulit. Ngapain mikir orang lain? Akibatnya luar biasa. Dikatakan mereka akan membual, mereka akan menyombongkan diri, mereka memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli terhadap. Jangan heran perubahan moral. Dulu orang masih cari Tuhan, sekarang orang malas cari Tuhan. Sudah diberitahukan Alkitab, jangan heran. Perubahan ini sedang terjadi. Orang lebih mengejar tadi menjadi hamba uang, mengikuti keinginan diri sendiri, memuaskan daging, memuaskan hawa nafsu. Dan seluruhnya dulu masih bisa dinasihati, dulu masih dikasih tahu, sekarang bebal, keras hati. Semakin mengeraskan hatinya. Alkitab sudah beritahukan, suka menjelekan orang, tidak mengasihi, tidak mau berdamai, garang dan seterusnya. Sampai-sampai pada ayat yang kelima dikatakan, pada hakikatnya mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi sesungguhnya mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Perubahan sedang terjadi, bukan hanya perubahan secara kondisi keadaan, lihat, perubahan secara akhlak, moral, karakter, etika sedang mengalami sebuah goncangan yang besar. Tetapi anak-anak Tuhan yang ada di dalam kerajaannya itu, mereka akan tetap menyatakan rencana dan kehendak Allah dalam kehidupan mereka, supaya kemuliaan Allah yang tidak pernah berubah. Kalau nilai kita di dalam Tuhan seperti kayak kata Ayub 23:10, seandainya, sebab ia mengetahui jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Anak Tuhan, kita harus tetap timbul seperti emas. Keadaan bagaimanapun ini tidak dapat mempengaruhi, mengubahkan nilai emas. Emas di pasaran apapun tetap nilainya emas. Kondisi boleh turun, ekonomi boleh carut marut, tetapi harga emas tetap naik turunnya tetap stabil seperti itu. Seperti itulah seharusnya kemuliaan Allah yang terjadi. Artinya sekeliling kita boleh goncang, kondisi, keadaan, sistem, termasuk manusianya, karakternya, tabiatnya, tetapi anak-anak Tuhan, kita tidak boleh ikut tergoncangkan. Kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Orang Jawa sendiri punya pepatah, dunia ini sudah edan. Kalau nggak ikut edan, ora keduman. Dunia ini sudah gila. Kalau nggak ikut-ikutan gila, nggak dapat bagian. Ini adalah pepatah yang berasal daripada pikiran dunia. Makanya kompromi. Sudah, dunia gila, kita juga ikut gila aja daripada kita tidak dapat kebahagiaan apa-apa. Kita cuma lihat akhirnya kita mati kurus kering, kita mati sengsara. Siapa bilang kita mati kurus kering? Siapa bilang kita mati sengsara? Itu kan perkataan manusia. Itu adalah perkataan siapa yang dari bumi, termasuk daripada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Itu perkataan dari mana? Perkataan dari mana? Siapa yang dari atas, di atas semuanya. Siapa yang dari surga, di atas semuanya. Kita bukan datang dari dunia. Dia ngomong ini susah, ini sulit, segala sesuatu sukar, tapi kita tidak memiliki kata itu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah selalu ada pertolongan. Bagi Allah selalu ada mujizat. Itulah perkataan surga. Lebih besar, lebih kuasa, lebih dahsyat daripada perkataan dunia. Dunia selalu mengukur sesuai kemampuan. Dunia selalu menilai segala sesuatu, mengukur menurut pikiran manusia. Tapi kita semuanya diukur menurut ketetapan dan kehendak Allah. Karena itu Allah berkata, Allahku sanggup memenuhi segala keperluanmu menurut pekerjaanmu, menurut upahmu, menurut gajimu, menurut bonus perusahaan. Bukan, tapi menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Tidak peduli pekerjaanmu, tidak peduli perusahaanmu, apapun yang terjadi. Keuangan bagaimana, sebab yang memenuhi kamu bukan keadaan duniawimu, bukan keadaan itu, cuma Allah Tuhan. Kalau satu pintu ditutup, Allah bisa buka pintu yang lain. Yang Allah kehendaki adalah engkau tetap setia di dalam Tuhan.
Never shaking, jangan pernah tergoncangkan. Karena hidup kita ditetapkan oleh Allah. Kehidupan kita bukan dari dunia ini. Bahasa kita mungkin beda. Bahasa dunia pesimis, negatif, tidak mungkin, mustahil. Bahasa kita seharusnya kayaknya bagi dunia, kamu berlebih-lebihan, lebay, dan sebagainya. Memang Tuhan kita Tuhan yang berlebih-lebihan. Dia kalau menolong kita, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dia datang supaya kita sungguh mengalami apa yang dikehendakinya, janjinya bagi kita. Amin. 1 Petrus sendiri mengingatkan pada kita keadaan perubahan ini. Saya menunjukkan ayat-ayat perubahan sedang terjadi. Ibrani, Timotius. Demikian juga Petrus mengingatkan 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jangan kita ikut panik. Karena itu kita harus memastikan hati kita, bahasa kita bukan hati, bahasa, perasaan dunia. Hati dan perkataan mulut kita harus dari Allah. Karena kita datang dari surga. Kita hidup oleh karena kerajaan Allah. Sistem kerajaan Allah yang memerintah, yang hidup di dalam kita. Amin. Sudah dekat, semuanya ini sedang menunjukkan kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Makanya kita tidak heran, semua menunjukkan kepada perubahan-perubahan yang bagaimana, menuju kepada jujur aja, kehancuran, kerusakan sedang terjadi di mana-mana. Lihat demo di Jakarta, demo pertama merusak banyak hal. Bukan hanya Jakarta, di banyak tempat, di Bandung, Malang, Surabaya, sampai Ibu Risma teriak-teriak. Ini saya ngerawat taman saya ini susah payah. Kalian datang bikin rusak. Ya inilah memang keadaan manusia di akhir zaman. Nah, kita yang sudah mengetahui ya tadi, yang artinya seluruh sistem pada akhirnya dunia akan berada pada dua kutub, Bapak Ibu. Yaitu tadi dunia akan memilih untuk hidup di dalam kutub, di dalam terang Tuhan Yesus, atau kutub di dalam kuasa kegelapan. Dengan segala sistemnya, kelihatannya menolong, kelihatannya berbuat sesuatu. Dunia ini hanya kelihatannya. Tapi aslinya, yang sesungguhnya, semuanya sedang membawa kepada kehancuran, kebinasaan. Dunia ini seperti itu. Tetapi hanya di dalam terang Tuhan. Memang kelihatannya kita menderita, kelihatannya kita susah menurut dunia. Kasihan kamu ikut Tuhan, tapi lihat, kamu tidak melihat kelimpahan, kamu tidak melihat hal materi yang berlebihan, kamu tidak melihat seperti yang kami alami. Karena cara pandang kami memang berbeda. Bagi dunia kami susah, tapi di dalam Kristus kami berbahagia. Sebab salib yang kami pikul itu bukan sebagai sebuah beban. Justru salib itu adalah tanda kemuliaan bahwa kami adalah milik Kristus. Kami adalah pengikut Kristus. Salib hidup suksa, hidup sukar di dalam dunia bukanlah sesuatu. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tidak masalah keadaan apapun boleh terjadi. Yang kami tahu Bapa, asal kami hidup di dalam Tuhan, kerajaan itu tidak pernah tergoncangkan. Kerajaan itulah tempat kami bernaung, mengalami kekuatan, pengharapan, penghiburan, perlindungan dan pertolongan Tuhan. Amin. Sebab itu jangan panik. Sederhana untuk memastikan adakah kita ini sedang berada dalam kerajaan tergoncangkan atau tidak tergoncangkan. Ini tadi, kita masih bisa berdoa atau tidak. Menguji kita bisa berdoa atau tidak adalah justru pada saat yang paling sulit. Kalau kita berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita bisa berdoa. Atau kita mengatakan, mana bisa saya berdoa Tuhan. Tuhan tidak lihat pikiran saya, Tuhan tidak lihat hati saya, perasaan saya, kondisi saya, keluarga saya, keadaan saya. Bagaimana saya bisa berdoa? Saya memberitahukan itulah tipu daya iblis. Itulah tembok yang dibangun iblis, membuat keadaan yang terjadi sebagai alasan menjauhkan kita daripada Tuhan. Menjadikan kelemahan, kekurangan, keterbatasan kita sebagai alasan. Bagaimana aku mencari Tuhan? Justru dalam kelemahan, keterbatasan, kekurangan itulah engkau harus semakin mencari Tuhan. Sebab kalau bukan Tuhan yang kita cari, kita dekati, bagaimana kita bisa melihat kuasanya, kemuliaannya bekerja di dalam kita? Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan yang berbeban berat. Bagaimana engkau bisa memikul bebanmu sendirian? Jangan jadikan alasan beban, pergumulan, persoalan, kesusahan, kesulitanmu menjadi alasan untuk berkata aku tidak bisa berdoa. Justru ketika engkau tidak bisa berdoa, itulah waktu di mana kamu harus bisa berdoa. Saat di mana kita katakan aku tidak bisa berdoa,
itulah waktu yang paling tepat untuk kita menguji Tuhan, kerajaanmu kekal selama-lamanya. Dalam hidupku tak pernah bergoncang. Aku tetap berdoa. Iblis dengar, masalahku berat, keadaanku sulit, banyak kenyataan yang aku tidak tahu bagaimana. Tapi aku katakan, engkau tidak dapat menghentikan aku untuk mencari Tuhanku. Engkau tidak dapat membatasi aku untuk aku tetap berdoa, bersyukur, menyembah. Aku akan tetap beribadah, berseru-seru mengandalkan Tuhan. Itulah kekuatan, itulah kuasa, itulah kerajaan yang tidak terkalahkan. Kita tidak akan panik, tapi kita akan menguasai diri, jadi tenang dan berdoa kepada Tuhan. Amin. Kegoncangan ini, perubahan ini lebih nyata lagi disebutkan dalam Perjanjian Lama secara tajam. Yeskiel pasal yang ke-7 dengan judul Yerusalem, keruntuhan Yerusalem tiba. Yeskiel pasal yang ke-7. Perubahan ini semakin nyata. Kita lihat ayat 25. Ketakutan datang. Dan mereka mencari keselamatan. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan saya katakan ini. Ketakutan datang. Dan dunia mereka yang tidak mau mengenal Tuhan. Dan mengagetkan kita, ini tentang kejatuhan Yerusalem. Yerusalem itu berbicara tentang orang percaya. Bicara tentang Israel, bicara tentang gereja Tuhan. Bicara anak-anak Tuhan. Di tengah musim perubahan ini, jangan biarkan tembok Yerusalem yang harus kamu dirikan itu menjadi runtuh. Jangan biarkan tembok-tembok Yerusalem yang mengepung, yang ada di sekeliling kita, di mana bait sucinya Allah diam di dalam. Jangan sampai tembok itu runtuh. Itu bicara kehidupan doa kita, kesetiaan kita untuk terus melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Jangan biarkan tembok-tembok itu runtuh. Sebab di luar tembok Yerusalem, di balik tembok itu tidak ada keselamatan. Saya memberitahukan dimanapun saudara berada melalui online ini, tidak ada keselamatan untuk setiap kondisi, masalah, keadaan. Maka kita tidak usah heran hari ini banyak orang putus asa, takut, ngeri, dan akhirnya bunuh diri. Tidak sedikit negara-negara maju justru menjadi bukti nyata akibat COVID ini. Dengan bisnis mandek, mereka tidak tahu bagaimana mereka menghasilkan uang lagi. Semuanya sedang stop dan berhenti. Di situ mereka mulai ketakutan karena mereka biasa hidup dengan uang. Sehingga begitu uang tidak lagi berjalan sebagaimana semestinya, sedangkan kebutuhan mereka, biaya mereka tidak pernah berubah. Biaya tempat tinggal mereka, biaya gaya hidup mereka, biaya segala sesuatunya tidak berubah. Sebaliknya kebutuhan memenuhi gaya hidup mereka berubah. Uang itu tidak lagi datang, bahkan uang itu sudah berhenti. Mereka ketakutan sampai mereka menjadi paranoid. Sampai akhirnya kemudian bunuh diri. Ketakutan datang. Dan mereka tidak mendapatkan keselamatan. Mereka mencari keselamatan, tetapi maka dilanjutkan 26. Bencana demi bencana akan datang. Ini terjadi. Kabar demi kabar akan tersiar. Jangan kaget. Perubahan ini sedang terjadi. Mereka menginginkan suatu penglihatan dari Nabi. Akhirnya apa? Orang mulai mencari hal-hal yang rohani. Kemudian pengajaran hilang lenyap dari imam. Nasihat dari tua-tua. Jangan sampai terlambat. Church, repent as soon as possible. Bertobat sesegera mungkin sebelum ini terjadi. Kita tidak akan bisa lagi melihat penglihatan. Tidak ada hamba Tuhan yang bisa mengerti kenapa. Nasihat tidak muncul lagi. Raja bergabung ayat 27. Pemimpin diliputi kekejutan. Kenapa? Presiden-presiden, pemimpin-pemimpin negara ini akan terkejut semuanya. Raja-raja akan berkabung. Lihat ini, negara-negara sedang berkabung oleh karena pandemi. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat sebuah pencerahan dan sebagainya. Kondisinya sudah global. Saat ini bukan bicara hanya soal pandemik, tapi soal ekonomi, soal bagaimana kebutuhan hidup, segala soal bagaimana sampai kepada makan, minum, biaya setiap harinya, semuanya sudah mencakup dalam segala hal. Raja bergabung, pemimpin diliputi kekagetan, dan tangan dari seluruh penduduk negeri itu menjadi takut karena
menjadi lemas ketakutan. Menjadi lemas, tidak ada daya upaya. Inilah sebuah sergapan perubahan yang demikian rupa Tuhan izinkan terjadi. Aku akan berbuat terhadap mereka selaras dengan tingkah laku mereka. 27b. Dan aku akan menghakimi mereka selaras dengan cara mereka menghakimi. Dan mereka akan tahu. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Perubahan ini sedang menjadi nyata, Bapak. Tapi Pak, yang punya uang, yang berharta kan masih bisa selamat, Pak. Kata manusia, kata kita sekarang. Tapi lihat apa yang firman Tuhan katakan. Ayat 19 kita mundur. Emas, perak akan dijauhkan, dicampakkan keluar. Perak akan dicampakkan keluar, emas mereka akan dianggap cemar. Kemudian dikatakan emas dan perak tidak dapat menyelamatkan mereka pada hari kemurkaan Tuhan. Mereka tidak dapat dikenyangkan karena itu, dan perut mereka tidak dapat diisi oleh perak atau emas mereka. Betul? Maka kemudian apa dikatakan terakhir? Sebab perak emas itulah yang membuat mereka sebab hal itu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan mereka dalam kesalahan. Perak dan emas, harta kekayaan buat manusia sombong. Perak dan emas, kekayaan yang buat manusia meninggalkan Tuhan. Harta kekayaan, jabatan, kedudukan, apapun juga yang dibanggakan manusia, itulah yang menyesatkan manusia, sehingga manusia tidak peduli dengan Tuhan. Saya dalam keadaan baik-baik, kenapa saya perlu Tuhan? Seolah-olah yang perlu Tuhan itu hanya orang-orang yang punya masalah, orang dalam kesukaran, kesulitan. Tapi mereka yang merasa aku aman, aku sehat, kami punya uang, kami punya harta, kami punya kekayaan. Maaf, hari ini saya memberitahukan, be careful, hati-hati. Perak dan emasmu tidak akan menyelamatkan kau. Kedudukan jabatanmu tidak akan bisa mempertahankan kau. Semuanya itu akan hilang lenyap. Hanya orang-orang yang berseru-seru kepada Tuhan di akhir zaman akan menerima pertolongan, keselamatan. Tidak ada yang lain. Bapak Ibu jemaat, kita tidak perlu merasa, oh bagaimana dengan dunia yang berharta. Tidak. Mereka boleh menilai seperti itu, tapi Allah punya rencana yang berbeda. Mereka boleh berkata, tapi yang punya duit kan masih aman. Kata siapa? Itu kan kata mereka. Tapi lihat firman Tuhan kita. Bapak Ibu percaya ini adalah firman Allah. Firman Allah tidak mungkin salah. Tidak ada manusia yang bisa memegahkan diri apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Manusia boleh menumpuk kekayaannya 7 turunan, 100 turunan. Dalam tempo 1 hari itu bisa dilenyapkan Tuhan. Dalam tempo 1 jam itu bisa dihabiskan oleh Tuhan. Apa yang dapat dibanggakan manusia? Emasmu, perakmu akan dicampakkan keluar, akan dianggap cemar. Emas, kecuali emas dalam kemuliaan Tuhan. Kata Ayub, seandainya ia menguji aku pasti timbul seperti emas. Emas yang kita miliki beda sama emas dunia, amin. Ya, yang pasti emas kita penuh kemuliaan Tuhan yang luar biasa, amin. Mundur lagi pada ayat yang ke-10. Hal-hal ini sudah diberitahukan oleh Allah. Perubahan-perubahan ini sudah diberitahukan oleh Tuhan. Bagaimana segala sesuatunya pasti tergoncangkan. Untuk memastikan sebagai miliknya kita akan aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Lihat, harinya sungguh datang. Malapetaka. Lihat, harinya sungguh datang. Malapetaka menimpa. Kelaliman. Karena apa? Kelaliman bertunas. Keangkuhan, kesombongan karena perak emas tadi bertaruh. Kejahatan. Banyak bahasa Indonesia. Saya belum pernah menemukan bahasa puisinya. Kalimat di luar Alkitab seperti ini. Kejahatan bersih maharaja. Menjadi penopang sekali. Bersih maharaja. Keterlaluan. Bersih maharaja. Ini kata bahasa Indonesia yang jarang saudara temui di koran-koran sekalipun. Tapi Alkitab menuliskannya untuk menyebutkan kejahatan manusia sudah keterlaluan. Sudah bukan menjadi raja, tapi bersih maharaja. Sombongnya bukan main. Jahatnya bukan main. Bersih maharaja. Tetapi apa kata Alkitab? Mereka mengatakan dengan perakku, dengan emasku, dan hartaku, dan kedudukanku, dan jabatanku, aku bisa menyelamatkan diri. Maafkan saya. Apa yang dapat dilakukan manusia?
Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang membangunnya. Apa yang dapat dibanggakan manusia? Sia-sia kamu kerja keras bangun pagi-pagi sampai jauh malam. Kalau engkau tidak hidup takut akan Tuhan. Apa yang dapat dilakukan oleh manusia? Sia-sia. Allah memberitahukan semuanya ini. Maka dikatakan tidak ada dari mereka yang akan tertinggal. Ayat 11. Tidak ada dari mereka yang tertinggal. Ya tadi mereka yang bertunas. Ya, kelalimannya bertunas, keangkuhannya bertaruh, kejahatannya bersimarja, itu tidak akan ada. Baik dalam segala kelimpahan maupun dalam kemewahan. Kemolekan mereka pun, kemolekan itu bohong. Kecantikan daging, ketampanan lahiriah itu bohong. Itu adalah tipu daya iblis. Takut akan Tuhan itulah yang utama. Pengetahuan yang berpusat pada kepandaian mengandalkan diri manusia, itu adalah bohong, itu akan menyesatkanmu. Membuat engkau menjadi sombong, bertaruh keangkuhanmu, bertunas kelalimanmu, bersih maharaja kejahatanmu. Itulah yang menjadi pangkal daripada penopang segala kejahatan. Itu semua yang tidak akan ada. Kelimpahan tidak ada. Yang hari ini kita sebut, oh mereka kaya, itu akan tidak ada. Itu tidak akan ada sama sekali. Kemewahan mereka, kemolekan mereka. Ayat 12 dikatakan waktunya datang, harinya mendekat. Biarlah pembeli janganlah bergembira. Biarlah penjual janganlah berduka cita. Karena kegemasan, ya kepanasan murka Tuhan maksudnya di situ. Karena kepanasan murka Tuhan akan turun menimpa atas kegemparan mereka. Mereka ini orang-orang yang bikin gempar. Wih kaya, wih hebat, wih berkuasa. Itu akan mengalami kegemasan Tuhan. Itu akan orang-orang yang bikin gempar dunia ini. Itu akan mengalami kegoncangan kalau mereka tidak berjalan di dalam kehendak Tuhan, pimpinan Tuhan. Mereka akan mengalami kegemasan murka Tuhan atas mereka yang menggemparkan dunia ini. Dengan segala hal, dengan segala cara yang ada di dalamnya. Sebab ayat 13 dikatakan, sebab si penjual tidak akan kembali kepada jualannya. Tuhan sedang ngomong, bisnis tidak akan mengalami kondisi yang sama. Kesusahan, kesulitan. Perjanjian baru meneguhkan tadi, Paulus di Timotius, Petrus sampai ke Ibrani. Sudah dikatakan si penjual tidak akan kembali kepada jualannya. Karena apa? Karena kegemasan murka Tuhan yang tertimpa atas kegemparan mereka. Kegemparan mereka yang melakukan hal yang besar menurut ukuran dunia. Bahkan seorang pun dikatakan tidak dapat menyelamatkan hidup mereka. Seorang pun tidak dapat menyelamatkan hidupnya. Ada bagian yang saya lupa. Ketika si penjual tidak akan, sebab si penjual tidak akan kembali kepada jualnya. Bahkan sekalipun kalau dia masih tinggal di tengah-tengah orang hidup. Kalau masih tinggal, hidup. Artinya hidup mereka pun akan susah. Bapak Ibu, tidak ada yang lebih baik lah selain hidup di dalam Tuhan. Tidak ada bagian yang terbaik. Alkitab sudah memberitahukan kita dengan jelas demikian rupa kepada kita. Apa yang selama ini dikagumi, dibanggakan, disukai, dicintai oleh, pada akhirnya semuanya itu akan hilang lenyap. Akan dihancurkan sedemikian rupa dengan cara Allah yang menggoncangkan sebelum langit dan bumi ini akan lenyap. Kita akan melihat betapa banyak orang-orang bertumbangan hari ini. Berjatuhan dengan cara yang Tuhan izinkan sedemikian rupa. Mereka yang kemarin kelihatannya gagah, sombong dengan segala kelebihan, kebanggaan, kepemilikan yang mereka punya. Hari ini mereka bertumbangan dengan cara yang luar biasa. Karena perubahan, kegoncangan harus terjadi. Dalam keadaan yang demikian, situasi yang Tuhan izinkan musim perubahan. Bagian anak-anak Tuhan apa? Apa yang menjadi penghiburan kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan? Bagian kita apa? Ini yang perlu kita syukuri. Tadi bicara kerajaan. Apa yang kita sudah bicarakan minggu pertama, kedua. Kita bersyukur kita punya gembala yang agung. Gembala yang baik, itu aja.
Bersyukur kita ini domba. Kalau kita kambing, kita ikut binasa juga. Kita akan hancur. Sebab itu pastikan kita betul-betul domba. Supaya kita betul-betul melihat. Mazmur 23 berbicara, minggu pertama kita bicara tentang gembala yang baik itu tidak akan kekurangan aku. Yang kita bahas, engkau tidak akan kekurangan. Allah akan bertanggung jawab atas seluruh kehidupanmu. Bagaimana kita akan takut dengan kekurangan? Kita tidak kenal dengan kata kekurangan. Ada kan kau mengenal, aduh saya kurang. Bapak Ibu percayalah, kalau engkau mengenal gembala, engkau tidak akan mengenal kata kekurangan. Kalaupun kau hari ini kekurangan uang, Allah akan berikan kelebihan hikmat untuk mengetahui dari mana uang itu akan Tuhan berikan. Tuhan akan berikan padamu kelebihan talenta, kelebihan kekuatan, sehingga engkau bisa melihat, menemukan bagaimana Allah akan mencurahkan berkat keuangan yang kau butuhkan. Jadi tidak ada alasan kita dalam hal apapun mengatakan tidak ada kekurangan, saya tidak. Daud sendiri mengatakan, dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, tetapi tidak pernah aku melihat keturunan orang benar dibiarkan, apalagi meminta-minta. Tidak pernah aku. Tidak pernah kekurangan dalam segala sesuatunya. Amin. Kita punya gembala yang sangat baik. Mazmur 23 saya ingat yang saya bahas bicara tentang Allah yang tidak pernah membiarkan kita kekurangan. Allah yang peduli dan mengerti apa saja yang kita butuhkan. Domba itu butuhnya dibimbing di padang, dibaringkan padang rumput yang hijau, dibimbing ke air yang tenang, dituntunnya dia. Itu semuanya akan disediakannya bagi kita. Karena ia bekerja dengan detail dan sempurna, menyeluruh, sampai tidak ada lagi ketakutan yang seharusnya kita perlu pikirkan. Kalau hidup kita sebagai domba, kita masih takut nanti makan rumput apa, nanti rumputnya dari mana. Bukan domba. Tuhan tahu domba pasti makan. Masa domba dikasih nasi ya. Tapi kalau kita tenang saja, masa kita dikasih rumput? Tidak, kita pasti anak-anak Tuhan dikasih nasi. Amin. Tuhan pasti sediakan itu, gak usah takut. Amin. Sebab itu di tengah peristiwa perubahan, kegoncangan ini, kita bersyukur kita punya gembala yang baik. Kalau Yohanes 10 dikatakan, ada 7 hal yang sudah saya bahas hari Minggu sampai Rabu kemarin. Tuhan akan tahu jalan masuk kepada kita untuk menolong kita. Dan membawa kita keluar. Dan kita akan mengikut dia karena kita mengenal suara. Dia akan menjadi pintu keluar masuk jawaban pertolongan atas segala keadaan kita. Karena dia sudah memeteraikan janjinya melalui nyawanya yang sudah dikorbankan. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tidak ada orang terbaik, orang terkaya di dunia. Bill Gates boleh kaya, tapi dia tidak pernah memberikan nyawanya untuk orang-orangnya. Siapapun orang kaya, siapapun orang baik, pernahkah dia memberikan yang tidak? Jangankan baru ketusuk jarum sedikit, aduh jangan dok, lebih baik orang lain saja. Darah orang lain, jangan darah saya. Lebih baik organ tubuh orang lain saja yang diserahkan sebagai cangkok untuk menolong, tapi jangan saya. Katanya bapak orang baik, tapi jangan sampai saya yang dianiaya, disakiti loh. Orang lain, saya kan bisa bayar orang untuk minta berapa organ orang itu. Kita sempat dengar bagaimana organ tubuh diperjualbelikan, ginjal diperjualbelikan. Sampai dengan cara-cara yang luar biasa orang melakukan demikian rupa. Di mana orang baik? Bukan hanya sekedar baik, Tuhan kita bukan hanya mengasihi kita, tapi dia sudah mengorbankan nyawanya untuk kita. Sebab itu ia dapat mengenal kita, membangun hubungan dengan kita secara luar biasa. Sampai kita tidak perlu takut terpisahkan oleh apapun juga. Karena ia Allah yang berdaulat. 7 hal gembala yang baik dalam Yohanes 10. Sehingga pencuri tidak akan gampang mencuri, perampok tidak akan gampang memanjat tembok. Kita tidak akan biarkan pencuri, kita akan tahu alarm kita langsung bunyi. Mengatakan, oh ada yang berusaha mencuri damai sejahtera, mencuri sukacita, mencuri waktuku dengan Tuhan. Aku tidak akan biarkan sebab gembalaku yang agung itu dahsyat. Dia baik dalam kehidupanku. Kalau engkau mulai kehilangan, berarti engkau belum mengenali bagaimana hidup sebagai domba di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Kita punya gembala yang baik. Dinyatakannya melalui Mazmur 23 pada perjanjian lama. Dan Yohanes pasal 10 dalam perjanjian yang baru. Artinya Allah sudah memberikan jaminan bagi kita bahwa gembala yang baik itu pasti dengan sepenuhnya. Tapi jujur orang dunia kemana saat mereka mengalami masalah? Apa yang mereka bisa buat ketika mereka ada kesulitan? Makanya begitu kepepet mereka kompromi menghalalkan segala cara. Hanya untuk mengejar, mencari penyelesaian masalah mereka. Penyelesaian instan secara cepat akan mereka usaha. Yang penting cepat masalah yang teratasi. Bapak Ibu kita tidak demikian.
Lebih baik menderita karena kehendak Tuhan daripada kita mau cepat menyelesaikan masalah, tapi justru membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Menderita karena kehendak Tuhan, ujungnya pasti menyatakan kemuliaan. Pasti mujizat terjadi. Kuasa Allah pasti bekerja. Dia gembala yang baik. Dia tidak tinggal diam. Amin. Karena yang kedua, apa yang harus kita syukur, kita punya gembala yang baik. Yang kedua, Yeskiel 7 ayat 27b mengatakan, aku akan perbuat terhadap mereka selaras dengan tingkah laku mereka. Aku akan menghakimi mereka selaras dengan cara mereka hakimi. Artinya apa yang dilakukan oleh orang itu akan dibalaskan Tuhan pada kita. Kalau kita berbuat baik, mustahil Tuhan mendatangkan kejahatan pada kita. Kalau kita berbuat apa yang benar, mustahil Tuhan menimpakan kita hal yang jahat, yang buruk pada kita. Apa yang kita tabur, itu pasti kita akan tuai. Sebab itu kita harus memastikan bahwa kita menabur yang baik. Tuhan jelas, aku akan berbuat terhadap mereka selaras sesuai dengan perbuatan mereka. Perhatikan perbuatan kita. Jangan sudah susah kita berbuat aneh-aneh. Jangan di saat keadaan sulit seperti ini kita berbuat hal-hal yang aneh-aneh lagi. Itu semakin memperketat, memperkencang kesulitan kita. Jangan. Allah akan membalaskan semuanya sesuai dengan perbuatan kita. Ini waktunya kita justru harus di saat sulit ini jangan sampai kita menahan hati untuk kita berbuat baik. Siapa tahu di saat sulit kita tolong orang, di situ Allah semakin membukakan pintu surga dalam hidup kita. Amin. Kalau kita di saat sulit kita semakin berat hati menolong orang berbuat baik, bagaimana kita mengharapkan pintu surga? Padahal apa sih yang kita bisa berikan? Berapa banyak sih? Kalau kita tolong orang, air secangkir, makanan sepiring, traktir berapa puluh ribu, berapa ratus ribu. Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah balas kita itu luar biasa. Apa sih? Perhatikan. Apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Ayub sendiri mengatakan dengan jelas dalam Ayub pasal 34, Allah tidak berlaku curang. Sesungguhnya Allah tidak berlaku curang pada ayat 12. Yang Maha Kuasa tidak membengkokkan keadilan. Allah melihat, Bapak Ibu, Allah melihat kesetiaan kita. Allah melihat ketaatan kita, kejujuran kita. Allah pasti membalaskan semuanya itu kepada kita. Allah tidak akan menahan. Jangan pikir, banyak pepatah dunia, itulah tipu daya dunia. Orang baik itu cepat matinya. Kata siapa? Orang jujur itu tidak kaya-kaya. Kata siapa? Banyak orang jujur di dalam Tuhan yang diberkati Tuhan. Banyak orang benar di dalam. Saya banyak ketemu anak-anak Tuhan yang diberkati, bukan main, luar biasa. Ada satu ketemu, ya tadi takut Tuhan. Kata siapa? Kalau kita sungguh-sungguh hidup benar, kata siapa? Tuhan balaskan kepada kita sesuai dengan kebenaran kita. Tapi kalau kebenaran kita tidak dapat bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, bagaimana Tuhan membalaskannya kepada kita? Sesuai dengan kebenaran yang menjadi upah bagian kita. Karena itu ayat 11 keterangannya. Malahan ia melakukan manusia, ia berbuat terhadap manusia sesuai dengan perbuatannya. Membuat setiap orang mengalami sesuai perbuatan kita. Jadi Bapak Ibu, jangan kita terpengaruh. Dunia boleh melakukan segala cara, kita lihat mereka berbuat ini itu, tapi hidup mereka lebih baik. Sudah keadaan sulit ini, kita lihat orang dunia melakukan segala cara, bisa memelihara, nyambung, kelihatan mereka hidup berlebih-lebihan. Tapi kita tahu dari mana mereka dapatkan. Hati kita mulai terkamiri, hati kita mulai tercobai. Iya, kayaknya kita menanti-nantikan jalan lurus yang kita jalan tempuh ini kelihatannya panjang sekali. Sepertinya kita belum melihat jalan keluar. Jawaban kita mulai di tengah perjalanan yang masih panjang, jalan lurus ini membuat kita capek. Aduh, sedikit-sedikit towel kiri kanan, sudahlah. Mau bagaimana lagi, kompromi sedikit. Kalau tidak, siapa mau jalan lurus yang Tuhan berikan pada kita untuk kita lalui ini, nggak tahu ujungnya sampai di mana. Kelihatannya kan, menurut kita kelihatan, kita tidak tahu bahwa Allah bisa membuat segala sesuatunya jauh lebih dari semua yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan masih lama, siapa tahu cuman hanya tinggal beberapa waktu.
Yang kita pikir masih jauh, ternyata sudah sangat dekat sekali. Hanya kita seringkali menduga-duga menurut pikiran, perasaan kita. Caranya Tuhan menolong kita. Mari Bapak Ibu jangan biarkan kompromi. Sebab Hosea 8 ayat 7 mengingatkan kita. Sebab mereka menabur angin, maka mereka menuai puting beliung. Angin badai akan mereka tabur. Hosea 8 ayat 7. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Terus terang saya berhati-hati dalam hidup saya. Saya lebih baik disakiti orang. Saya lebih baik dianiaya orang. Tapi jangan kita menyakiti orang. Amin. Menganiaya orang. Jangan. Kita lebih baik ditipu, kita lebih baik dirugikan, kita lebih baik dihabisi daripada engkau menipu, merugikan, menghabisi orang. Kalau engkau berbuat apa yang benar, Tuhan yang balas. Dan kalau Tuhan balas engkau lebih daripada yang engkau bisa lakukan. Dan orang itu tidak usah kita balas. Tuhan hakim. Kalau Tuhan balas kebaikan kepada kita, Tuhan juga akan balas mereka menurut caranya Tuhan. Tuhan memperlakukan setiap orang selaras dengan perbuatannya. Apa yang kau tabur, itu akan kau tuai. Ini hukum Tuhan. Allah tidak pernah bisa memungkiri firman-Nya. Karena itu Hosea pasal 10 ayat yang 12 mengatakan, menaburlah bagimu dengan keadilan dan menuailah menurut. Artinya kasih setia Tuhan itu pasti apa yang kau tabur itu akan kau tuai. Kasih setia Tuhan itu tidak berubah. Kalau kita melakukan apa yang benar, pasti itu. Menuailah menurut kasih setia Tuhan, Allah akan buat engkau menuai. Karena itu taburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Jangan berhenti untuk berbuat apa yang baik, bahkan di tengah yang sulit. Jangan mengasihani diri sendiri. Bapak Ibu, setiap orang dalam kesusahan. Itulah sebabnya kita ini harus bersyukur. Penghiburan kita di tengah kegoncangan ini adalah kita masih punya gembala yang baik. Mereka dari gembalanya. Orang dunia kemana? Kalau mereka sudah putus asa, utang sudah segunung. Siapa yang menyelesaikan utang mereka? Kalau sudah mulai dikejar-kejar debt collector di kota-kota besar, mulai terima ancaman mati hidup, siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Mau lari kemana? Tapi kita masih bisa datang ke Gembala Agung. Asal kebenaran kita menjadi suatu hal studi banding di hadapan ketika Allah menimbang. Kita menghadap hadirat Dia, timbang betul apa yang kau tabur sesuai dengan perbuatanmu, takutmu akan Tuhan, engkau pasti menuai dalam kesetiaan. Maka dikatakan bukalah tanah yang baru. Berhenti menabur hal-hal yang lama. Taburlah benih yang baru. Bukalah tanah yang baru. Jangan lagi menabur kesalahan, jangan lagi menabur dalam kejahatan. Taburlah benih yang benar di hadapan Tuhan, supaya engkau menuai dalam kasih setia Tuhan. Bukalah tanah yang baru. Berhenti dengan taburan-taburan yang salah. Bertobat. Allah sudah siap dengan tuaiannya. Sebab sudah datang waktunya untuk mau tunggu kapan lagi. Keadaan sudah seperti gini, kita masih biarkan hati kita penuh dengan benih-benih yang jahat. Benih-benih yang dia mau kapan lagi. Tunggu semuanya tenggelam. Lihat bencana alam, banjir di mana-mana. Bapak Ibu, ini semuanya sudah menggenapi Alkitab. Manusia tidak bisa lari daripada kenyataan Alkitab. Orang boleh meramal ini, ramal itu. Tidak ada sesuatu yang dapat keluar lari daripada apa yang sudah difirmankan oleh Allah. Semuanya sedang dan harus mengenapi Alkitab. Saya beritahukan kepada saudara, dimanapun kita berada, tidak ada sebuah bukti tanda kehidupan yang sungguh pasti dalam kehidupan manusia. Sejarah dunia ini ada di dalam Alkitab semuanya. Saudara mau tahu sejarah Mesir ada di dalam Alkitab. Israel pernah ada di dalam penjajahan Mesir. Saudara mau tahu sejarah Persia dengan film yang berjudul The Prince of Persia, itu ada. Israel juga, Israel Utara dijajah oleh Persia, media Persia. Saudara mau mengenal di mana pemerintahan Alexander Agung, The Great Alexander, bahasa Indonesianya Iskandar Agung. Iskandar itu adalah orang Yunani. Dia bukan orang Asia, dia orang Eropa. Nama aslinya adalah Alexander the Great. Hanya Indonesia aja mengatakan Iskandar Agung. Dia adalah orang Eropa, orang Yunani. Alkitab membuktikan sejarah semuanya ada di dalam Alkitab. Perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Bukti sejarah dunia ada di dalam Alkitab. Dunia berbicara tentang Julius Caesar, pemerintahan kerajaan Roma yang sangat terkenal. Tuhan Yesus disalibkan pada pemerintahan Romawi Pontius Pilatus. Apakah lagi yang tidak disebutkan oleh Alkitab? Zaman-zaman masa lalu, zaman-zaman sejarah yang sekarang ini lebih gampang diketahui. Dari semua tulisan para tokoh-tokoh penulis sejarah kita bisa mengetahui.
C.S. Lewis semuanya menuliskan apa yang menjadi peristiwa dunia hari ini. Semuanya bisa dibuktikan bahwa Alkitab menentukan sejarah kehidupan manusia. Tidak pernah berubah. Peradaban hari ini seperti yang kita bicarakan. Perubahan ini bagi orang dunia kaget. Kenapa ini terjadi? Kita tidak kaget. Sebab semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Karena kita memiliki gembala yang baik. Dan gembala yang baik itu akan membalas kita sesuai dengan perbuatan kita. Sebab kita sudah dijaminnya dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Kita harus punya hati, buka hati yang baru. Amin. Sampai akhirnya dikatakan yang ketiga penghiburan kita itu adalah yang pertama kita punya gembala agung. Yang kedua adalah Tuhan balaskan pada kita sesuai perbuatan kita. Yeskel 7:27 kalimat terakhir. Dan mereka akan mengetahui bahwa aku adalah. Semua ini harus terjadi. Kalau orang diinjili, dikhotbahi, tidak mau bertobat, Tuhan akan berbicara kepada mereka dan caranya. Inilah cara Tuhan untuk membuat dunia bangsa-bangsa harus berbalik pada Tuhan. Peristiwa ini bukan baru terjadi. Pertama adalah negara Arab. Saya harus katakan apa adanya. Yang digoncang Tuhan pertama kali dunia ini adalah Timur Tengah. Mulai munculnya ISIS. Syria itu digoncang sedemikian rupa. Timur Tengah digoncang. Akhirnya ini berkembang luas. Negara-negara Arab semuanya. Oman, Yaman, Bahrain. Sampai ke Saudi Arabia. Lihat Saudi Arabia. Maaf, sekarang apa yang terjadi? Uni Emirat Arab. Bahrain pun sekarang bekerja sama dengan Israel. Mereka yang tadinya anti-Yahudi. Dia tidak mau berubah. Sekarang ini apa? Negara-negara Arab mulai bekerja sama dengan Israel. Kegoncangan sedang terjadi. Sudah terjadi. Allah tidak mau. Tidak adil kalau cuma Timur Tengah. Maaf, kenapa Timur Tengah harus goncang? Pusat di mana Injil seolah-olah di sana tidak bisa ditembus. Kekuatan-kekuatan dunia agama lain. Tidak ada yang tidak bisa ditembus. Tidak ada pintu yang tidak tertutup untuk Injil diberitakan. Di Arab, di Timur Tengah. Sebutkan mau dimanapun juga. Di Irak, di Kuwait. Injil sedang diberitakan. Pejabat-pejabat mereka pun tidak malu-malu. Makanya di Indonesia tidak kaget. Dokter Terawan, Menteri Kesehatan pun berkata. Doa orang Kristen berkuasa di atas segalanya. Dia diserang hari ini. Apa yang dikatakan? Semua orang menyerang Dokter Terawan. Tapi Bapak Presiden tetap ada pada dia. Kenapa? Karena ini waktunya seluruh dunia harus tahu bahwa ada Allah yang hidup di tengah umatnya. Ada Allah yang berkuasa di atas umatnya. Kegoncangan ini kamu tidak bisa memegahkan kekayaanmu, pangkatmu, jabatanmu. Kalau bukan Tuhan yang menolong engkau tidak akan bisa sampai hari ini. Engkau harus mengingat semuanya itu daripada Tuhan. Sebab kalau tidak engkau akan dicabut sampai ke akarnya. Dan dilemparkan lenyap sama sekali. Sampai kemewahanmu, kelimpahanmu, kemolekanmu, tunaskan kesombonganmu, kelalimanmu, kemaharajaan, kejahatanmu. Yang menyebabkan tangkal segala. Itu akan ditiadakan sama sekali. Sampai orang-orang berbisnis, katakan berbisnis. Sekarang bisnis kemana orang? Mau kemana-mana takut. Mau pergi kemana? Tidak ada. Penjual akan kembali kepada jualannya. Dengan keadaan tidak tahu. Hanya Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus. Dunia harus tahu. Jemaat Tuhan dimanapun kau berada. Hari ini keadaanmu mungkin berat. Tapi kita harus bersyukur, kita harus bangga. Kita tetap punya Allah yang lebih berkuasa. Daripada beratnya masalah kita. Berapa berat sih masalah kita? Keluarga kita, how many? Your family members. Anggota keluargamu ada berapa orang? Suami, istri, 3 anak, 5 anak, 7 anak, 10 orang. Israel itu 3-4 juta di padang gurun bisa dipelihara Tuhan kok. Burung bisa turun dari udara, dari segala tempat, roti mana. Bagaimana kita cuma 10 gelintir jiwa dalam keluarga kita ketakutan. Allah kita lebih besar. Berapa banyak keluarga yang dipikirin Tuhan 1 miliar, bermiliar-miliar. Kita pikirkan apa, kita mempertanyakan apakah Tuhan peduli sama saya, apakah Tuhan. Sangat kita ini kawanan domba kasih yang terkasih oleh Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan tidak tahu, tidak melihat? Seharusnya kita tahu kita punya Allah yang luar biasa. Tangan Tuhan sedang bekerja atas dunia, atas bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa yang tidak bertobat. Ini kita muncak. Kita dunia digoncang dan ISIS. Kemudian gerakan-gerakan ini semua menggoncang dunia. Dibawa terus naik sampai hari ini. Sampai akhir zaman kegoncangan terbesar adalah munculnya si antikris. Dengan tanda 66 melalui microchip yang terpasang. Saya beritahukan, microchip yang dipasang di tangan ini tidak main-main. Ini bukan teknologi yang kau berkata apa pendeta terlalu fanatik. Ini teknologi Pak, ini kan aman. Ini kan membuat kami tidak perlu kami keluarkan ATM lagi. Kami tidak perlu kecopetan dengan dompet kami. Semuanya aman tertanam di sini. Siapa bisa cabut chip, microchip ini di tangan kami. Saya akan menyadari hal itu. Tapi saya mau peringatkan engkau, setiap orang sudah menanam implan, menanam sesuatu di dalam tubuhnya. Seperti yang diberitahukan, Tuhan masih sayang. Engkau raja tubuh masih tidak apa-apa, tato masih tidak apa-apa. Tapi jangan sampai, saya tidak katakan boleh ya.
Lebih baik tidak usah. Tapi sudah terlanjur ya sudah, mau diapain. Tapi itu masih belum menjadi. Jangan sampai implan itu ditanam. Dan ini bukan untuk cangkok ginjal. Cangkok ginjal itu memang kita butuh organ tubuh. Tapi ini sesuatu yang kita tidak perlukan, tapi kita buat-buat. Hanya untuk ngurus nomor rekening di bank, hanya untuk safety, security, kemudian nomor PIN penduduk kita, KTP kita semuanya disatukan di sini, kemudian dalam segala sesuatu. Sampai telepon pun, HP bisa nggak laku, Pak. HP nggak perlu. Telepon bisa gini. Ya, halo, apa kabar? Duh, ngomong sama-sama, kita pikir orang ngomong sendiri. Chip ini sampai bisa seperti HP. Saya sudah pernah melihat iklannya itu di Inggris. Kau bicara sama siapa? Mama buka handphone mama. Langsung, mama dengar di handphone suara siapa? Suara kamu. Kamu kok bisa kamu dari handphone? Ada chip yang ditanam. Sampai untuk saya bertelepon pun saya tidak perlu HP. Jadi bisa bayangkan perusahaan HP akan bangkrut semuanya. Si penjual akan kembali kepada jualan. Kalaupun mereka hidup, semuanya sudah. Tapi jemaat Tuhan, ini bukan soal kemajuan teknologi. Alkitab sudah mengatakan, pada waktunya orang merdeka maupun hamba, besar, kecil, kaya, miskin, semuanya tidak bisa membeli atau menjual. Di dalam Wakil pasal 12, pasal 13, ayat 14 sudah dikatakan, kecuali mereka yang memakai tanda binatang itu. Dan tanda itu akan ditanam di tangan kanan dan dahi mereka. Dan tanda itu adalah bilangan manusia, yaitu 666. Kegoncangan ini akan semakin naik. Makanya akan terjadi kegoncangan kelompok Kristen yang menolak dan yang tidak menolak. Itu yang saya katakan, kutub itu akan semakin terpisah. Kutub yang tetap setia menyembah Tuhan dan yang akhirnya kompromi dengan dunia. Orang-orang Kristen, Pak, jangan terlalu fanatik. Ini kan demi keamanan kita. Ini bukan soal teknologi. Teknologi kenapa harus hidup? Handphone sudah cukup canggih. Rekening bisa dengan ATM. Kenapa harus dipaksakan sampai ditanam? Perihal menanam sesuatu. Kalau nanam cangkok ginjal, memang perlu ginjal. Ini untuk perlu apa? Hanya KTP. KTP bisa digantikan dengan EKTP dengan bentuk. Kenapa harus digantikan? Ini jelas ada sebuah rekayasa dunia. Rencana jahat manusia. Itulah yang sudah diberitahukan oleh Allah melalui Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Akan muncul kekuatan dunia, yaitu si antikris yang keluar dari dalam laut dan si nabi palsu yang keluar dari dalam bumi. Mereka akan menunjukkan kekuasaannya dan mereka kelihatannya akan menjadi juru selamat, tapi juru selamat palsu. Perhatikan apa yang terjadi di Israel hari ini. Hari ini orang Israel sedang mendirikan tabit bait suci yang ketiga. Saya memberitahukan Alkitab tidak pernah menyuruh, Alkitab tidak pernah memberikan kata Israel harus mendirikan bait suci lain. Tidak ada itu. Itu adalah kesombongan Israel karena Israel tidak mau percaya Yesus Kristus anak Yusuf tukang kayu itu adalah Mesias anak Allah juru selamat. Orang Israel yang masih menolak Kristus, masih bangga menyalibkan Kristus, dia sudah kami salibkan 2000 tahun yang lalu. Kenapa hari ini kami masih harus mencari mempercayai dia? Kekerasan mereka akan membangun bait suci. Dan kalau bait suci ini sudah didirikan, mereka akan menunggu Mesias palsu. Di bait suci itu yang dibutuhkan adalah syarat yang paling susah dikerjakan oleh bait suci. Sedikit pelajaran tentang bait suci. Yang paling susah mereka lakukan untuk mendirikan tabut, mendirikan bait suci bisa. Saat ini masih kesulitan secara politik. Karena di atas lokasi mereka harus bangun tepat di atas bait suci yang didirikan oleh Daud pada waktu itu, oleh Salomo pada waktu itu ya. Masih ada Dome of the Rock. Masih ada masjid besar di atasnya. Mereka akan menggunakan segala cara. Hal itu bisa mereka lakukan. Tetapi yang tidak bisa, yang sulit dipertanyakan, ada dua hal rohani yang sangat sulit untuk bisa dijelaskan. Di dalam bait suci itu harus ada tabut Tuhan. Apa itu tabut Tuhan, jemaat Tuhan? Tabut Tuhan itu berisi 3 tanda kemuliaan Allah. Berbicara Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yaitu 2 loh batu, 10 perintah Allah. Bicara tongkat Harun yang berbunga. Keajaiban kemahakuasaan Allah. Loh itu bicara firman. Yesus Kristus adalah firman. Firman itu telah datang. Tongkat Harun yang berbunga. Ini bicara tentang kemahakuasaan Allah. Membuat yang hidup, yang mati bisa hidup kembali. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Yang ketiga bicara roti mana. Inilah roh Allah yang dicurahkan bagi kita. Tabut itu dari mana? Di mana mereka bisa menemukan 3 hal ini? Di mana tabut itu bisa ditemukan? Saya mengikuti beritanya. Mereka mengatakan mereka sudah menemukan tabut itu di Ethiopia. Kok bisa di Ethiopia? Kok baru ketahuan sekarang? Dan sebagainya. Jujur aja, saya melihat di Wahyu pasal 9 ayat 11, kita buka Wahyu 9. Di mana tabut itu? Tabut
di mana di atasnya kotak, sebuah kotak simbol kehadiran Allah di tengah umat Israel, yang di atasnya dua kerubim, dua serafim, malaikat Allah di atasnya, di atas tutup pendamaian itu, dan ketiga benda-benda mulia itu yang ada di dalamnya. Wahyu 19 ayat 19, sorry. Ini ayat 9. Maksud saya Wahyu 15 ayat 19. Perikop terakhir itu. Perikop terakhir dari, ya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya. Dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci. Lanjut lagi. Ini perikop ayat terakhir dari Wahyu 11 berarti ya. Kembali lagi ke Wahyu 11 ayat 19. Ya ini. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatan apa? Jadi tabut itu sudah tidak ada lagi di dunia. Tabut itu sudah diangkat Tuhan ke surga. Jadi ini rekayasa Yahudi, supaya orang menyembah. Tabut ini sudah ada jelas Alkitab. Tabut perjanjian itu di dalam bait sucinya terjadi lagi. Yang kedua yang susah untuk dipertanggungjawabkan adalah setiap bait suci itu harus ada imam besarnya. Imam besar dari mana? Keturunan siapa? Keturunan Harun. Dari mana mereka memastikan keturunan Harun? 12 suku Israel ini diaspora. Makanya mereka mencari suku-suku itu terpencar di mana. Ini tidak bisa bertanggungjawabkan. Itu harus lahir dari keturunan Harun, khususnya dari suku Lewi. Sekarang ini yang tinggal di Israel, yang hidup itu adalah dari Israel itu terpecah belah dua, selatan dan utara. Selatan itu dua suku, yaitu Yehuda dan Benyamin. 10 suku ini terpisah, 10 suku ini hilang. Pusat mereka Samaria. Ibadah mereka di Samaria. Samaria itu sekarang ada di Syria. Negara Syria sekarang, di sana Samaria sekarang. Ini Israel, Yerusalem. Ini sudah terpencar, tidak ketahuan. Jadi untuk memunculkan lagi keturunan Lewi, keturunan Harun, siapa yang ngaku-ngaku saya dari Lewi? Cek DNA-nya berapa tahun ini. Harus cek besar. Tapi yang pasti mereka akan memaksakan itu. Bahkan mereka tidak sekedar mencari imam besar agung mereka. Mereka akan memunculkan Mesias palsu. Perubahan sedang terjadi. Kita harus tahu Allah kita berkuasa dalam segala. Amin. Siap dengan semua yang terjadi? Dunia boleh bergoncang, dunia boleh berubah, tetapi kita percaya kerajaan Allah tidak tergoncangkan, karena kita punya gembala yang baik. Kita tahu dia pasti balaskan kebaikannya bagi kita. Asal kita hidup benar, hidup suci, jemaat tidak perlu takut. Allah pasti menolong kita. Yang terakhir, dunia harus tahu Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang bertakhta, berkuasa di atas segala sesuatunya, di dunia ini sampai di surga dan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Perubahan demi perubahan sedang terjadi. Tapi semuanya ini bukan hal yang baru, bukan hal yang mengherankan bagi kita anak-anak Tuhan. Kita tahu semuanya ini sudah harus terjadi karena firman Allah sudah berkata-kata. Bahkan ribuan tahun yang lalu. Bukannya 2000 tahun yang lalu mengalami perkataan Tuhan Yesus dan rasul-rasul sendiri. Nabi-nabi sendiri, kalau kita lihat, kita perhatikan begitu banyak peristiwa sekarang ini yang sudah disebutkan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama. Semuanya adalah untuk memastikan Allah sudah cukup sabar ketika Allah membiarkan manusia dengan segala kelalimannya, dengan kejahatannya, dengan keangkuhan, kesombongannya bertunas, bertaruk dan bersih maharaja. Allah sudah cukup lama kompromi, artinya membiarkan menunggu waktu manusia harus bertobat, berbalik dari jalan yang taat. Tapi Allah juga berhubungan dengan waktu Tuhan. Allah punya waktu Tuhan. Allah punya agendanya sendiri. Allah punya kairos. Dan kairos Allah itu tidak bisa diubahkan. Kedatangannya sudah sangat dekat. Ia harus datang kembali segera. Sebab itu perubahan, yaitu perubahan ini adalah manusia harus sadar. Manusia harus bertobat. Yaitu tadi arti kata perubahan, manusia itu harus berubah. Bukan berubah menjadi yang baik, yang buruk, maaf. Perubahan yang buruk itu bukan perubahan, saya katakan berulang-ulang. Hal-hal yang membawa kita kepada yang lebih buruk, tidak baik, itu buruk, bukan perubahan, itu kemunduran.
Perubahan adalah sesuatu yang pasti lebih baik. Kegoncangan perubahan ini terjadi supaya setiap orang melakukan hal-hal yang lebih baik. Dunia harus melakukan yang lebih baik lagi. Sebelum Allah sendiri akan menentukan dengan otoritas dan kuasanya. Sampai dunia tahu. Dunia tahu perak dan emas, kedudukan, jabatan, apapun yang dibanggakan manusia, itu tidak akan dapat mempertahankan kehidupan manusia. Setiap orang harus takluk, tunduk, sujud di hadapan takhta kemuliaan Allah, yang kepadanya segala makhluk harus mempertanggungjawabkan hidupnya, berhadapan dengan hakim yang akan menghakimi, yang akan membalaskan selaras dengan perbuatannya, selaras dengan cara kita menghakimi. Apa yang kau lakukan, apa yang kau tabur, engkau pasti akan menuainya, cepat atau lambat. Sebab itu bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sempat menabur hal yang buruk, buka tanah yang baru. Mari bertobat, berhenti, kerjakan hal yang benar. Sebab sekarang adalah waktu mencari Tuhan, sampai Tuhan datang dan menghujani kita dengan keadilannya. Allah akan memperlakukan, membalas kita sesuai dengan setiap benih yang kita taburkan. Perbuatan baik, perbuatan kasih, kebenaran yang terus-menerus dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini juga otoritas firman Allah sedang bekerja menguasai kehidupan kami, hati kami, pikiran kami, hidup kami seluruhnya. Kami di sini ada di gereja, jemaat yang ada di rumah masing-masing. Sebab kami tahu hanya firman Allah yang berdaulat penuh. Hanya Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan yang kami sembah. Itulah Allah yang memerintah, itulah Allah yang mengatur, Allah yang menetapkan, Allah yang memberikan hari-hari kehidupan kami untuk kami mengalami, menikmati dan menerima kebaikan Tuhan. Sebab Dialah gembala kami yang baik. Tidak akan pernah dibiarkan kami, tidak akan berkekurangan kami dalam segala sesuatunya. Karena Engkau gembala kami yang baik, dan waktunya segera dan sudah sangat dekat. Allah akan menyatakan dirinya supaya dunia tahu bahwa Allah yang hidup, yang harus disembah oleh bangsa-bangsa, hanyalah Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Allah yang disembah dimiliki oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Yesus Kristus Tuhan yang datang dari antara orang Yahudi. Itulah Yesus Kristus Tuhan yang telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah dan akan menghakimi setiap orang yang hidup dan mati, dan akan membalaskan setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Umat Allah yang percaya, setia, berharap menantikan Tuhan, percayalah, terimalah janji mahkota kehidupan, mahkota keselamatan, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan Allah selalu nyata di dalam kehidupanmu. Sehingga dalam keadaan apapun sungguh engkau dikenal sebagai kawanan domba Allah, kawanan miliknya. Engkau ada di dalam kerajaan Allah. Sebab itu Allah memberikan kita mahkotanya sebagai identitas bahwa kita sungguh-sungguh anak-anak kerajaan Allah. Haleluya. Firman Allah sudah berbicara. Firman Allah melawat kami di hari Sabat ini. Tuhan, kami mau hidup kami terus melekat kepadamu. Kami mau memandang kepada Tuhan. Kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Sampai Tuhan Yesus datang kembali, kami mau setia, bertekun, bertaat dalam hal apapun juga, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih, datanglah segera ya Tuhan kami Yesus Kristus. Mari jemaat kita bangkit berdiri bersama. Sekarang percayalah, terimalah berkat yang dari surga. Berkat yang sudah dicurahkan, disediakan, diberikan, dilimpahkan. Sehingga dalam segala sesuatu Allah memberikan bukti, bukan hanya janji. Firman-Nya ya dan amin, terlaksana, teruji dan terbukti, tergenapi. Sebab itu Allah yang menggenapi firman-Nya atas kehidupanmu, atas keluargamu, rumah tanggamu, atas pekerjaanmu, usahamu, jerih-lelahmu, atas masa depanmu, atas cita-citamu, harapanmu, atas anak-anakmu, atas studi mereka, kuliah, sekolah mereka, dimanapun. Allah memberkati setiap orang, setiap umat Allah, keluarga-keluarga kekasih Tuhan. Kami keluarga jemaat GBM of Truth, sungguh kami menerima, kami meyakini bahwa berkat kami sepenuhnya datangnya dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kuat kuasa Allah Roh Kudus memenuhi kita, mengurapi kita,
memimpin kita dalam melewati, menghadapi apapun juga. Percayalah Allah di pihak kita. Siapakah lawan kita? Kemenangan, kuasa, kekuatan, perbuatan yang ajaib dinyatakan atas kita. Membawa engkau terus naik, tidak turun. Jadi kepala bukan ekor. Engkau pasti berhasil, engkau pasti beruntung, berkemenangan dan dibedakan daripada dunia ini dalam segala perkara. Mulai dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati Tuhan, kita katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya.